belajar. WIIS nanti bisa dibentuk. Jadi komunitas belajar itu sebenarnya adalah komunitas para pendidik, para pendidik untuk membahas isu-isu yang sedang marak di masyarakat. Gitu. Yang nanti akan dibahas di dalam. Tidak harus rapat seperti ini, tidak harus rapat seperti ini. Jadi duduk di masing-masing mejanya begitu, kemudian ngobrol. Ada permasalahan apa yang misalkan guru kelas 1 menurut saya gini susah videonya, mungkin nanti guru kelas 5 cobaan bu kayak gini lah, seperti itu nanti bisa menjadi komunitas belajar dan didokumentasikan. Karena kemarin yang dapat penghargaan dari Mas Nadiem yang dari Magetan itu ternyata hanya ngomong begini, ngomong-ngomongan begitu ditutup, didokumentasikan, ada masalah, kemudian mungkin ibu situ Bu Ika, Bu Ika, Bu, aku loh nemu media pembelajaran Bu. Pamer, ya. Pamernya ini pamer bagus ya. Seperti ini Bu. Akhirnya yang temannya itu ngasih saran. Bu tak contohin yuk. Nah, seperti itu didokumentasikan. Itu nanti bisa jadi komunitas belajar. Yang kedua itu pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Bu, sekarang kalau di sekolah itu ada pembelajaran diferensiasi. Apa sih Pak Ika? Pembelajaran diferensiasi itu gampangannya anak-anak itu belajar dengan caranya masing-masing. Berarti ngajarin anak wolu-wolu Pak Ika, boten. Anak-anak itu akan dikumpulkan berdasarkan dengan asesmen yang nomor 1. Anak yang kinestetik itu seumur tahun. Kan sih ngoten. Umur bawah itu nanti akan diajarkan dengan cara tertentu. Kemudian ada anak yang auditori. Auditori itu apa Bu? Senengannya menggunakan apa itu? Senengannya itu membaca. Meneng gitu ya, anaknya diem gitu guys. Itu nanti caranya sendiri. Kemudian yang anak visual. Kalau visual itu senengannya gambar. Ditunjukkan video sopan gitu. Nah, dengan cara seperti itu sebenarnya tugas guru sekarang buatan ringan ya Bapak Ibu. Bu, Bapak, tuh, gitu. Makanya ini kenapa kita pertemukan dengan Pak Guyupan agar mengerti tugas guru sekarang itu tidak hanya ngajari anak, tapi bagaimana bisa setiap anak itu belajar dengan caranya sendiri. Mungkin nanti yang anak-anak ini yang apa itu tidak bisa diam, itu diberi tugas apa? Kalau saya biasanya anak-anak yang diam itu saya berikan media pembelajaran. Kalau memang apa itu misalnya rantai makanan gitu rantai makanan saya beri gambar-gambar gitu. Susun, namanya anak belum tahu ya susun aja pokoknya dia ada kegiatan. Nah, kalau yang anak visual, saya siapkan ada laptop begini saya tampilkan saya. Kemudian kalau suka membaca, saya berikan bacaan tentang rantai makanan. Itu sudah pembelajaran diferensiasi. Nah, diferensiasi ada 3, ada proses, ada konten, ada produk. Kalau proses ya kayak tadi ini proses. Jadi prosesnya ini beda. Kalau konten itu materinya, materinya yang bisa berbeda tapi masih dalam satu makna pembelajaran. Kalau produk itu nanti produk yang akan dihasilkan oleh anak. Makanya jangan heran di Bapak Ibu wali murid, ketika nanti antara satu anak dengan anak yang lain itu tugasnya bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda karena guru pasti akan menawarkan tugasnya berupa seperti ini. Anak-anak silakan pilih. Seperti itu. Jadi suruh milih. Dan guru tidak diperkenankan untuk mengarahkan anak milih iku ae gampang. Makanya nanti kalau sudah ada tugas tidak bisa tanya orang tua, tak contoh toh, tidak bisa. Makanya perhatian orang tua itu harus juga besar selama anak itu masih belajar. Karena orang tua itu
waktu belajarnya lebih banyak daripada kami yang ada di sekolah. Begitu nggih. Kemudian yang keempat, pendidik sudah menghafalkan PMM. Sampun nggih? Sudah mulai menggunakan PMM? Sampun? Sampun. Nggih. Sudah dapat berapa sertifikat, Bu? 1. Alhamdulillah. Ada yang masih buka atau sudah masih berhenti di aksi nyata? Berhenti di aksi nyata? Atau menunggu validasi? Berapa, Bu? Berapa minggu? Menunggunya? Menunggu validasinya? 2 minggu. 2 minggu. Saya masih validasi. Masih 1 minggu lebih. 1 minggu lebih ya? Ya, hampir 2 minggu. Kan dua itu ini baru kemarin. Oh iya. Kalau ini waktunya panjang, makanya saya kasih tipsnya biar mudah divalidasi. Jadi kan kemudian cara penelaahan juga. Ya, Gitu. ya. Tapi ya 2 mingguan saya sudah. oh, sebenarnya itu nggak sampai hitungan jam, Bu. Nggak sampai, tapi memang antrinya. Iya. Kemudian Mungkin kayak salah. ke originalitasnya itu loh. Nanti sebenarnya ada tipsnya, dikerjakan 1 orang, tapi dibagikan beberapa orang. Tapi nggak bisa diperbaiki lagi, menunggu validasi terus. Iya, kalau perbaiki kan sudah dinilai, Pak, sudah dinilai. Tapi kalau misalkan menunggu validasi itu biasanya, kalau saya biasanya itu saya pernah melihat aksi nyata itu. Jadi tetap main subjektivitas. Nah, terus misalnya kami yang tanpa menunggu harus diam terus apa Iya. bagaimana? Iya, sampai validasi. Berarti yang cepat divalidasi itu berarti maksudnya itu Harus ini loh. Enggak juga sebenarnya. Nah, Mbak, ini tanya-tanya solusinya gimana ya? Ini ngomong kepada jenengan. Nah, ini solusinya bagaimana kalau nunggu sekitar 2 minggu ini? Ya memang tergantung ya. Kita sesama penelaah itu kadang-kadang punya persepsi yang lain. Iya, iya. Ada yang idealis. Kalau saya enggak. Kalau saya sekiranya pernah lihat itu, saya gimana sih? Saya kira dulu. Iya, makanya. Iya, makanya Tapi pasti divalidasi. pasti. Akhirnya kami tidak bisa gerak. Iya, tuh. Yang mengerjakan yang lain saja. Jangan menunggu. Validasi. Iya, kalau intinya itu topik lain. Ya, topik lain. Itu, oke. Jadi jangan menunggu yang ini. Kalau satu ini dengan tunggu selesai baru mengerjakan yang lain, panjenengan tidak dapat. Bisa jadi ketika topik yang lain yang baru dikerjakan hanya 3 hari itu validasinya langsung. Karena ini kan juga butuh penelaahan banyak. Sebenarnya juga kami ini kualan kami. Makanya ada di PMM kan ada yang daftar penelaahan di PMM, tapi sudah ditutup kemarin kan dari 30 itu kan. Mau daftar Mbak tapi tutup. Oh sudah. Oke, Mas. Oh ya ini sebentar. Kemudian yang kelima, ini yang tujuannya adalah kepanjenengan wali murid. Kalau 3 dosa besar pendidikan ini masih ada di SDN Pajak, berarti SDN Pajak belum bisa mengoptimalkan IK. Ya, judulnya memang luar biasa. 3 dosa besar pendidikan. Ini yang mengeluarkan adalah Menteri Agama, Gus Yanto, Menteri Agama. Jadi mulai perundungan, kekerasan seksual, intoleransi. Kalau intoleransi ini biasanya anak-anak yang beragama minoritas itu sering dikasih bullying. Tapi masuknya ke intoleransi. Nah, panjenengan di rumah ketika mengetahui putra putri jenengan mengalami seperti ini, yang pertama adalah tetap tenang. Yang kedua, tidak panik. Yang ketiga, segera menghubungi sekolah untuk berdiskusi, bukan protes.
kebanyakan itu iya. Ngapunten nggih Bapak Ibu wali murid, kami sebagai pendidik ya, yang paling berat saat ini itu bukan ngajar, bukan menyediakan media pembelajaran, bukan menjadikan putra-putri jenengan orang sukses, bukan. Yang menjadi beban kami saat ini adalah wali murid yang tidak tahu kronologi, tiba-tiba protes ke sekolah. Kalau di sekolah jadi enak. Polisi mungkin masih jauh nih. Yang paling lama itu ke dinas. Ini, bukan berarti kami di sekolah itu semacam memberikan warning kepada wali murid, bukan. Tapi kita melaksanakan konsep konsolidasi. Jadi kalau ada apa-apa dengan ke sekolahan, datangi bapak ibu gurunya, jangan langsung ke kepala sekolah. Ini yang selalu saya sampaikan konsepnya ke wali murid saya. Bu, kalau ada apa-apa tolong ke saya. Saya yang salah. Gitu. Saya selalu mengawali seperti itu. Saya yang salah. Ayo kita cari bersama-sama solusinya. Kalau tidak nemu solusinya, baru gurunya akan ngajak. Ayo Bu, dan kepala sekolah. Karena sama-sama buntu. Okay? Tapi kalau tiba-tiba langsung ke kepala sekolah, apalagi kalau kepala sekolahnya itu ngapunten nggih. Kalau Bu Ikis itu kan kepala sekolah zaman sekarang. Nggih. Kalau yang kepala sekolahnya Bapak Ibu yang mau purna, nggih, itu biasanya cara-cara lama yang dipakai. Bagaimana cara-cara apa? Strength ke guru-gurunya. Padahal guru-gurunya sudah mati-matian ngajari anak-anak. Oke. Jadi makanya 3 ini saya sampaikan ke wali murid. Gitu. Biar nanti saling konsolidasi. Seandainya saya tidak melakukan putra-putri jenengan di sini mungkin mengalami 3 itu. Oke. Karena kami sebagai guru itu tidak selalu mengawasi anak-anak one by one. Oke. Dan mungkin anak-anak itu saya rantai ya, jam itu pokoknya saya kemana mereka ikut. Ya kan? Kami juga manusia yang pasti banyak sekali kesalahan. Nah, makanya itu ada kontrol dari panjenengan sebagai wali murid. Oke? Lanjut Mas. Nah ini lanjut aja. Saya sebenarnya mau ke terus. Ya, yang proyeknya langsung proyek P5. Nah ini ada pertanyaan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang penguatan profil belajar Pancasila? Tadi sudah saya awali. Ada yang menyampaikan proyek berarti sesuatu yang harus dilakukan sama anak-anak. Kalau yang sudah terjadi di SDN Pancing ini, proyek yang dilakukan itu berapa lama? Mungkin jenengan tuh bisa menyampaikan, sharing aja. Sharing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selama ini saya melaksanakan P5 di kelas 4. Ini 1 hari itu berapa jam selama mata pelajaran IPAS gitu ya. Habis 1 jam setelah istirahat, 2 jam setelah istirahat P5. Terus lanjutnya ini pelajaran lagi, terus besoknya gitu P5 lagi. Berarti hampir itu selesai 1 minggu atau 2, nggak sampai 2 minggu. Itu sudah selesai. Iya, sudah selesai. Dilakukan per hari. Iya, per hari. Terima kasih. Mungkin ada yang ini kelas 4 Ya, kelas besarnya, kelas bawah. Kelas bawah sih kan? Bu Ika? Ya, Kelas 1.
Saya ingin dengar ceritanya Bu. P5-nya yang mungkin tahun kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 1 yang P5 tahun ini itu tentang permainan khas tradisional temanya. Kearifan lokalnya temanya permainan khas tradisional. Kita kok guru kelas 1 berkolaborasi dengan guru olahraga, yaitu kita melaksanakan permainan tradisional yang ada di Mojokerto, yaitu seperti angklek, terus gobak sodor, terus apa lagi Mbak ya? Lompat tali, ular naga, seperti itu. Kita lakukan satu hari satu kali. Iya. Berapa lama? Berapa situ? Dua. Iya. Kemudian itu hanya 1 hari. Iya, 1 hari. Apa ada pertemuan lagi? Iya, ada pertemuan lagi, kita buat lagi, dan ini untuk selanjutnya untuk kelas 1 masih dalam tahap membuat clipping tentang alat dan permainan tradisional, masih belum selesai, masih dalam tahap ini langkah-langkahnya. Itu Pak, matur sembah nuwun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mika dan Bu Sinten. Benar. Itu pengalamannya untuk berarti kan sudah melaksanakan. Lantas apa yang menjadi keresahan? Panjenengan selama ini kan sudah 2 tahun ini itu merasa enjoy saja atau merasa belum bisa optimal melaksanakan P5? Belum optimal ya. Berarti masih ada mungkin keresahan-keresahan. P5 itu sebenarnya sih opposite gitu kan. Ya, pada dasarnya P5 itu adalah proyek penguatan profil belajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, ini wali murid, itu tugas kita adalah untuk mengimplementasikan 6 dimensi. Oke, 6 dimensi. Lalu Bapak Ibu gurunya pasti apa? Yang pertama itu bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu. Kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Itu yang akan dikemas dalam bentuk proyek yang akan dilakukan tiap anak, bukan kelompok. Dilakukannya itu tiap anak. Oke, tadi yang disampaikan oleh Bu Ika tadi tentang bagaimana anak-anak bisa memahami permainan-permainan tradisional. Ya. Kemudian kalau Bu Nur tadi tentang apa Bu tadi? Temanya tadi. Oh ya, kayak hidup berkelanjutan. Oke, biasanya itu tentang sampah. Benar. Ini apa pemanfaatan Bahan plastik, tapi lebih pada sampahnya. Sampah ya, sampah. Itu sudah, tema itu sudah menjadi tema primadona Bu. Ya. Se-Indonesia Raya. Kita kan lihat situasi kondisi sekolahnya, memang kan banyak sampah plastik. Betul. Namanya di situ. Nah itu. Jadi Bapak Ibu wali murid, makanya ini kan kita sekolah itu mengusahakan sampai sedemikian rupa, sampai yang dulu nggak pernah membayangkan untuk bisa melakukan sesuatu atau kegiatan yang berhubungan dengan sampah. Sekarang itu loh melakukan hal-hal itu. Ini penting disampaikan kepada wali murid. Jadi di sekolah ini sekarang tidak hanya melulu belajar. Banyak kok orang sukses itu hanya karena sampah. Banyak. Gitu. Nah itu. Lanjut. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan, dan ini mungkin apa itu profil belajar Pancasilanya. Okay. Yang saya tekankan di sini, saya ingin tahu ya, dan Bapak Ibu guru pendidik ini,
sebenarnya P5 itu masuk di pembelajaran atau di luar pembelajaran? Di luar. Jika mengatakan di luar, mungkin Bapak Ibu yang lain. Sebenarnya P5 itu masuk di pembelajaran atau kegiatan pembelajaran seperti biasanya atau di luar. Karena ini nanti konsepnya yang akan kita bawa ketika kita melaksanakan P5. Banyak sekali miskonsepsinya. Oke. Ternyata P5 itu masuk co-kurikuler, terpisah dengan intrakurikuler. Jadi terpisah. Kalau namanya terpisah, tidak bisa disangkut pautkan pembelajarannya dengan intrakurikuler. Makanya biasanya metode yang digunakan itu kalau tidak sistem blok, ya semi blok. Pernah dengar istilah ini? Belum? Bu Ika? Belum ya? Ya, tidak apa-apa, karena kan ini kita belajar, itu sudah melaksanakan. Oke, mungkin lanjut nih, nanti kita bahas. Nah, kalau prinsipnya ini sudah paham pasti gitu. Kalau holistik itu secara menyeluruh, kemudian kontekstual itu diusahakan apa isu-isu yang ada di masyarakat. Wali murid itu juga diperkenankan untuk menyampaikan isu-isu yang sedang marak di daerahnya kepada Bapak Ibu guru. Boleh? Bu, ini loh Bu, di daerah saya itu kan anak SD Pacet semua itu. Itu loh Bu, perkataannya itu loh Bu, kok kotor gitu Bu ya. Misalkan ini. Misalkan, karena di daerah tempat saya itu gitu ya jadi P5 saya sekarang. Itu boleh disampaikan. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu guru yang akan membuat proyeknya. Banyak kegiatannya nanti, aktivitasnya. Oke. Makanya P5 itu harus berdasar yang paling benar adalah yang kontekstual, yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga berpusat pada peserta didik. Tujuannya adalah peserta didiknya. Kemudian yang ketiga eksploratif. Kita berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor dimensi atau kemampuan yang ada di dirinya untuk menjadi profil atau menjadi pelajar Pancasila. Jadi prinsip ini. Oke. Lanjut Mas. Nah ini pesan dari Ki Hajar Dewantara. Salah satu sarana mencapai profil pelajar Pancasila adalah ya mereka harus mempelajari sesuatu yang penting, yang sifatnya kontekstual di situ. Kesempatan menjawab isu-isu global. Isu-isu global itu tidak harus ke luar negeri, yang ada di sekitar SDN Pacet. Gitu loh ya. Jadi isu apa saja mohon Bapak Ibu wali murid nanti disampaikan ke kami, ke guru-gurunya, sampaikan. Nanti akan menjadi proyek dari Bapak Ibu gurunya. Oke, gitu. Lanjut Mas. Nah, lanjut. Nah, ini unsur-unsur penunjangnya, oke. Monggo, ini sudah ada ujian. Lanjut. Nah, ini adalah unsur-unsur penunjang yang ada di dalam sekolah untuk mendukung proyek P5. Yang pertama adalah kepala sekolah. Itu nanti tugasnya bisa dibaca. Nanti materinya sudah saya berikan di microsite di UIIS. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri. Nanti berupa website mikro ya, pakai SID. Kemudian ada pendidik. Nah, di sini ada pengawas. Jadi 3 unsur ini yang akan mensukseskan proses pelaksanaan P5. Nah, saya langsung ke slide selanjutnya saja. Ini bisa dipelajari. Lanjut. Nah, ini
Ini. Nanti mungkin kalau sudah ada bukitis di sini akan saya sampaikan. Yang pertama di sini kepala sekolah ini. Kepala sekolah itu adalah sebagai penanggung jawab dari P5. Ini tugasnya. Oke. Nah, yang kedua ini koordinator project. Di sini ada koordinatornya. Sudah? Belum. Wah, ini tepat sekali. Kalau belum, saya ingin saya lanjutkan. Ya. Jadi koordinator project itu kalau gurunya, pendidiknya itu cukup, maka koordinator project itu adalah guru kelas masing-masing. Okay. Guru kelas masing-masing itu adalah koordinator project. Jadi bukan koordinator project itu yang mengkoordinir semua kelas, bukan. Jadi koordinator project adalah yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan P5 di kelasnya. Nah, selama koordinator project melaksanakan P5, ada unsur sebagai fasilitator. Sinten Bapak Ibu fasilitatornya? Ya? Rekan sejawat atau siapa? Fasilitator itu adalah guru mapel. Nah, guru olahraga, guru mapel. Kalau ada guru bahasa Inggris ya guru bahasa Inggris. Kalau ada guru bahasa Jawa sendiri, nah gitu ya. Itu ya gurunya berarti. Jadi guru mapel itu yang akan menjadi fasilitator. Ceritanya kok bisa Pak Yuda? Kok jadi fasilitator? Nah, saya tanya dulu. Ini ada guru agama? Iya. Oke. Manjanya sampai naik belum. Oh belum. Berarti Bapak? Belum. Oh belum cerita. Jadi nggak apa-apa. Saya doakan segera menjadi ASN. Tinggal saja. Oh, Masya Allah. Proses ya Allah. Oke. Insya Allah ini segera untuk disediakan jadi ASN. Biar tambah semangat nanti melaksanakan tugasnya. Kenapa sih kok menjadi fasilitator? Panjenengan itu mengajarnya berapa jam? Guru agama? 4 jam. 4. Guru PJOK ada 4. Aslinya nih, kalau secara struktur kurikulum, guru PJOK dan guru agama namun 3 mengajarnya 3 jam saja. Lah yang 1 jam itu adalah menjadi fasilitator. Ketika misalkan Bu Nur besok ada jadwalnya P5, Bu Nur bisa menghubungi guru PJOK atau guru agama. Pak, aku meniono P5 Pak, aku sampai wangi Pak, aku gak bisa bolehi Pak botol lho Pak dari contoh anak. Nah, misalkan itu ya. Nah, itu yang nanti akan dibantu oleh fasilitator. Oke, terserahkan. Jadi panjenengan nanti juga enak Pak, ngajarnya cuma 3 jam. 4 jam. Nanti kalau 4 jam, nanti saya proteskan ke kepala sekolah. Loh, ini struktur kurikulum ini yang menyatakan, bukan saya. Jadi 4 jam itu memang didapotin 4 jam. 1 jamnya itu untuk apa? Ketika guru kelas melaksanakan P5, guru PJOK tak boleh kemana. Oke, Bapak langsung aja kita sharing. Apakah ini P5 itu untuk Bapak Ibu guru saja atau untuk Bapak Ibu guru mapel? Ya. Kalau kita diksinya adalah untuk ya. Itu sebenarnya Untuk semua. nah, untuk murid sebenarnya. Ya. Tapi pelaksana itu adalah koordinator project atau koordinator P5. Dan Bapak Ibu guru mapel itu harus ada koordinasi. Panjenengan sukani jadwalnya. Jadi jadwal dari P5 itu harus semua kelas
harus dipegang juga oleh guru mapel. Ini yang masih menjadi miss ketika guru PJOK-nya sudah ngajar 4 jam, ya wis, harus ngajar. Selesai. Ya, kalau panjenengan insya Allah bukan orang yang setelah ngajar langsung kelas. Karena di kelas di sekolah saya, ini jujur ini di sekolah saya. Oh, sekolah tetangga saya itu ada guru. Saya ketika sudah ngajar PJOK sudah selesai. Wassalamualaikum. Datang ceklo. Ini tidak mengubah ini, tapi setelah saya berikan masukan seperti itu, orangnya kas sampai pulang jam 3 kalau di kota Jakarta jam 3. Jam 3 itu beliaunya hadir. Di sini sampai jam 5. Nah ini ngomong ada Bu Is ya. Jadi Bu Is, ini tadi saya tanya Bapak Ibu tentang struktur P5-nya. Jadi di struktur P5 itu ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu akan membentuk koordinator. Nah, ternyata koordinator ini saya tanyakan ternyata belum. Nah, koordinator itu bukan satu orang membawai beberapa kelas. Ya, pertama saya mikirnya seperti itu. Percaya diri saya pas ke Jogja. Koordinator siapa maju saya? Oh ya satu orang membawai beberapa kelas langsung satu audiens. Woi. Ya namanya saya kan kurang waktu itu kan memang ilmunya itu masih sedikit. Ternyata koordinator project itu adalah masing-masing kelas, masing-masing guru kelas membawai kelasnya masing-masing. Pertanyaannya tadi Bu yang rame ini tadi, guru PJOK atau guru mapel itu ngapain? Nah, karena tadi saya tanya berapa mengajarnya 4 jam. Oke, nah ini mau ada kepala sekolahnya Bu nanti direvisi. Jadi ngajarnya Bapak Ibu guru mapel itu hanya 3 jam. Iya. Untuk 4 JP itu khusus yang kurikulum 13. Iya. Untuk yang nomor itu 3 JP mapel Islam biasa, yang satunya untuk P5. Nah, P5-nya saya gabungkan dengan pada saat beliaunya mengajar. Karena itu tadi, karena sebelumnya pengaturan jadwalnya sudah pas hari itu ya. Nah, ini yang memang miskonsepsinya antara tingkat SD, SMP, dan SMK. Kalau SMP dan SMK boleh seperti itu. Jadi guru PJOK sama guru guru mapel itu dia melaksanakan P5-nya saat dia ada jadwal P5 dan dia masuk ke dalamnya ngajar. Kalau SD boleh. Kalau SD tidak. Makanya ini kan judulnya saya kan dari Direktorat SD. Kalau saya dibantu kemarin sama Bu Iis, ini jenjangnya semua SD ada, SMP ada, SMA ada, SMK ada. Jadi kami ini masih mumet di sini. Karena yang SMP bilangnya begini, SMA bilangnya begini. Ternyata karena saya sudah ke Jogja dan langsung dari Direktorat SD, disitulah terbukalah pikiran saya. Jadi 3 JP itu untuk guru PJOK sama guru PAI untuk jadwal mengajar. Lah yang 1 JP ya apa Pak? Yaitu tadi jadwal dari masing-masing koordinator kelas tolong disampaikan ke guru PJOK sama guru PAI. Jadi bisa jadi nanti ketika mungkin kelas 1, 2, 3 melaksanakan project, maka guru PJOK misalkan harus bisa membantu kelas 1, kelas 2, sama kelas 3. Makanya 1 jamnya tadi tidak boleh kemana. On time.
Nah, pertanyaannya, apakah masuk di dalam kelas? Tidak, boten. Tapi ketika koordinator kelasnya butuh bantuan, harus ada di tempat atau di kelasnya. Boten nggih. HP ini kok bunyi terus. Makanya, karena ini sebagai bentuk tanggung jawab dari 1 JP yang diambil. Ya, kemarin kita bahas struktur ya, guys ya. Jadi kan guru agama diambil 1 jam, guru PJOK 1 jam, guru kelas diambil 5 jam. Total dari dalam 1 minggu anak-anak melaksanakan P5 itu adalah 7 jam. Oke, 7 jam. Bagaimana nanti? Nah, nanti ada contoh pengaturan jamnya. Oke. Nah, ini yang terakhir ini fasilitator tiap kelas mengelola perencanaan proyek, mendampingi peserta didik, melakukan penilaian, boleh berkolaborasi dengan seluruh pihak yang terkait orang tua dan sebagainya. Jadi antara fasilitator dengan koordinator itu sebenarnya tidak jauh beda. Bantu nilai di boten nopo no. Karena yang dinilai itu anaknya banyak misalnya. Di situ harus tiap dimensinya ada. Tiap aktivitas ada dimensinya apa yang dinilai. Makanya koordinator kelas harus bisa memilih dan memilah. Misalkan aktivitas 1, di situ ada dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wah, cocoknya kerjasama di bulan Ramadhan. Gitu. Di situ nanti ada dimensi gotong royong, oh cocoknya di guru PJOK. Jadi harus dipilah. Dan makanya itu jadwal dan aktivitas dari masing-masing kelas monggo di-share juga ke Bapak Ibu guru mapel. Jadi Bapak Ibu guru mapel juga ikut kan? Mungkin diberi tanda. Pak Sinten? Pak Dian ya? Pak Dian jadwal sampai sih tak ono abang ya. Jadi lepas dino itu sampai kudu nang kelasku. Dan di kelas itu artinya membantu proses. Nanti mungkin kelas yang lain, Pak, di Rebo yang kelas bila itu 1 JP. Karena 1 JP-nya 1 JP di kelas ini juga 1 JP. Jadi nanti terhitung dalam satu minggu genap 4 JP. Tanya. Apakah dalam satu materi P5 itu harus lengkap antara guru kelas, guru TAI sama guru olahraga? Pertanyaan yang luar biasa. Sendiri-sendiri Atau sendiri-sendiri. Sekali lagi yang sudah saya sampaikan tadi, PJOK itu tidak melaksanakan P5-nya, hanya sebagai fasilitator bantu mawon Pak. Di situ apakah harus lengkap TAI, PJOK sama guru kelasnya? Nah, tidak harus. Jawabannya tidak harus. Karena apa? Karena guru mapel mungkin seperti guru PJOK, guru agama, kan membagi diri juga untuk kelas yang lain. Nah, kembali lagi koordinasi antara koordinator proyek dengan guru mapel itu harus sinkron. Oke? Lah kok pas ada jadwal itu kok crash dengan kelas yang lain? Ya kok caranya ya. Makanya ada koordinasi. Sehingga lah koordinasi di mana nanti? Jadi komunitas belajar. Itu. Masalahnya kalau Ya. maaf Pak ya. Ya. Kalau dilihat di YouTube itu kan ada faktor agamanya, Ya. ada faktor PJOK-nya, Betul. ada faktor kelasnya. Betul. Pemahaman saya Ya. itu semuanya harus gabung jadi satu untuk mencapai produk itu tadi. Begitu ya. Iya. Karena miskonsepsinya itu berjenjang. Karena ada SMP, SMK, SMA. Kalau SMP, SMA, SMK itu masing-masing fasilitator dikasih modul, dikasih jadwal. Guru PJO kan misalkan jadwalnya hari ini di kelas A, jadinya datang
di situ dan ngajar di situ. Ngajar P5 di situ. Kalau SMP SMK. SMP SMA. Kalau SD boten. Itu manis. Nah, antara duduk manis apa tidaknya nanti monggo guru kelas sebagai koordinator proyeknya yang akan menilai guruku papel ini ngewangi aku. Enggak. Karena bertanggung jawabannya yang 1 JP tadi. Mungkin memang Bu Iris menyampaikan saya letakkan di ketika panjenengan ngajar. Ngajar apa itu ya ngajar PJK 4 jam maka 1 jamnya untuk P5. Kalau dibuat seperti itu, apakah bisa sinkron antara modul atau tema yang digunakan oleh guru kelasnya? Menurut jenengan? Bisa Pak, karena apa? Kalau 4 JP itu kita kan bisa pagi, siangnya kita kan di ngapunten duduk manis atau enggak gitu ngerjakan promes kalau yang ngerjakan ya kurang 6 ya kan masih kan ada ruang gitu. Tapi kebanyakan siang. Ya, yang dimaksudkan begini. Jadi direktorat SD itu melihatnya seperti ini. Ketika jadwal jenengan mengajar P5 gitu ya, misalkan yang 1 jam P5, di saat jenengan mengajar itu nanti sangat riskan sekali atau tidak sinkron antara jadwalnya guru kelasnya. Jenengan ngajari tentang ini ternyata aktivitasnya di P5-nya itu ini nggak nyambung. Gitu loh maksudnya. Karena di P5 itu ada aktivitas-aktivitas yang digunakan oleh koordinator proyek P5 atau guru kelasnya untuk mengajarkan materi itu. Dan juga kalau dihitung misalkan dikalkulasi itu bisa jadi aktivitas yang harusnya terjadi di hari itu nggak sinkron dengan apa yang jenengan ajarkan ke anak. Makanya fasilitator atau guru mapel hanya membantu koordinator kelasnya dalam melaksanakan P5. Nah, membantu ini tidak hanya menyiapkan sarprasnya, tapi juga membantu mengkondisikan anaknya agar fokus terhadap proyeknya. Gitu. Jadi memang tidak harus di kelas dua-duanya ada. Boten misalkan kelas ini kok barengan, ada kelas 1 itu misalkan ada tema yang mungkin juga bisa dibantu oleh guru PJOK. Nanti yang di kelas yang lain guru agama. Seperti itu. Kalau di SMP SMK itu memang dikasih modul dan juga ada jadwalnya dan beliaunya nggak mengajar, itu ngajar di situ. Kalau di SD ya. Karena yang tahu aktivitasnya adalah guru kelas masing-masing. Kalau di SMP SMA kan sudah mapel. Makanya per mapel itu bisa digunakan pas saya ngajar, 4 jam saya ngajar, 3 jam yang intra, 1 jamnya P5. Dan itu memang butuh jadwalnya itu ya. Kalau saya lihat ya teman-teman SMP, kalau teman-teman SMP, SMK kan gurunya banyak, ya kan? Koordinatornya siapa? Wali kelas. Tapi di situ ada koordinator utamanya lagi yang membuat jadwal, ya, monggo. Nah, terus ini nanti fasilitator siapa ada SK-nya? Nah, nanti di SK-kan. Ya, di SK-kan. Karena masuk dapodik kan, Bapak Ibu gitu, 2 JP. Yang di guru kelas masuk 2 JP gitu. Nah, itu harus di SK-kan. Dan SK-nya tidak sama dengan pembagian tugas. Karena di SK di dapodik ya itu ada nomor SK-nya. Nomor SK-nya adalah nomor SK project P5. Ini nanti bisa, nah ini beban tugas sebagai koordinator project itu 2 JP tiap tahun. 1 rombel tiap tahun.
Artinya ini yang nanti dimasukkan ke Dapodik. Kan di Dapodik ada menu proyek penguatan Pancasila nih Mas. 2JP. Ya ini. Nanti nomornya adalah nomor SK dari itu. Nanti ada kok. Saya contohnya diberikan dari Jogja nanti. Nanti saya sematkan di SID-nya tadi kuis. Ya. Nah, tim fasilitator memetakan pendidik yang terlibat di dalam kelas, ya. Nah, fasilitator nanti, jadi kalau guru kelas ini bisa jadi koordinator, bisa jadi fasilitator. Kalau guru mapel cukup di fasilitator. Oke. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Oke. Selanjutnya Mas. Nah ini SK-nya. Oke. Nah kalau panjenengan belum dibuatkan SK atau belum mendapatkan SK dari UIIS, maka memang tidak diperkenankan melaksanakan P5. Mumpung masih 3 bulan pembelajaran, tidak apa-apa, dibuatkan saja nanti SK-nya, ya, tapi SK-nya ditanggali di awal tahun pelajaran. Tidak apa-apa. Memang semua kan masih belajar. Saya juga belajar Mas ya. Sama. Ini SK-nya contohnya. Nanti ada. Ini sekolah swasta, yang ini sekolah negeri. Oke, lanjut. Lanjut saja ini. Nah ini. Oke, ini yang kemarin saya sampaikan ke Bu Idis, tapi juga ingin saya tahu ke panjenengan. Oke. Kira-kira dari pertanyaan ini, panjenengan ada di posisi yang keberapa? Itu kan ada masing-masing ya. Yang pertama, apakah 50% lebih pendidik sudah berpengalaman tentang P5? Belum? Nah, kalau belum, ini sudah tidak bisa dijawab. Artinya, panjenengan masih berada di mana? Tahap awal. Napa niku salah, Pak? Kemarin pematerinya mengatakan ketika ada sekolah gurunya masuk di tahap ini, itu berarti bagus kok. Daripada masuk tahap ini ketika ditanya tentang P5-nya bagaimana Bu? Oh ada gerakannya disitu langsung. Oh berarti masuk tahap awal. Apa ini maksudnya? Tahap awal ini mengatakan bahwa sekolah atau gurunya tidak wajib membuat modul project. Terus modul project yang digunakan yang ada di PMN. Sampun buka modul projectnya yang di PMN. Di situ lengkap, Bapak. Pemerintah itu sudah sangat baik, lengkap mulai dari dimensi, lembar asesmen, kemudian aktivitasnya apa, itu lengkap pun. Nah, kalau Bu Iis menyampaikan, Mas Yuda, komponen atau person yang ada di sekolah saya ini orang muda-muda semua. Banyak yang usianya muda. Saya ingin memberdayakan pendidik saya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, P5 yang dilaksanakan ini langsung adopsi ke PNN. Yang kedua, tahun berikutnya mencoba untuk memodifikasi. Boleh Pak Yuda, misalkan hari ini saya temanya gaya hidup berkelanjutan. Nanti kan ada murid saya baru, saya ulangi lagi gaya hidup berkelanjutan. Boleh. Tapi kalau ibu kepala sekolahnya mengatakan tolong dimodifikasi, nah waktunya itulah segera dimodifikasi. Tapi kalau pertama masih tahap awal, tidak ada salahnya menggunakan di PNN. Dan itu pesan dari Direktorat Jenderal SD, wajib bagi sekolah yang saat ini masih di tahap awal. Pertanyaannya yaitu,
Saya orang pertama yang tanya waktu itu di Jogja. Kalau saya disuruh di tahap awal, tapi pengawas saya meminta untuk buat modul ajar, mana yang saya patuhi? Direktur Jenderal mengatakan, silakan sesuaikan dengan kemampuan dari Bapak. Kalau Bapak bisa membuat modul ajar dengan kemampuan Bapak yang sekarang ini, silakan monggo. Tapi jangan mengorbankan siswa 1 tahun, ya, 1 tahun siswa belajar P5 yang hasilnya hanya gelar karya, pameran, bahasa. Maka konsep P5-nya tidak muncul. Gitu. Oke. Karena nanti kalau dengan buat modul project dengan pengalaman yang mungkin masih kurang, karena membuat modul project bukan seperti kita membuat modul ajar. Kalau modul ajar, insya Allah hari ini dengan buat, besok buat lagi, besok buat lagi, besok buat lagi pasti bisa. Tapi kalau modul project butuh persiapan yang matang. Oke, itu. Nah, kemarin Bu Iris mengatakan panjenengan sudah membuat modul projectnya. Oke, alhamdulillah bisa dilaksanakan. Oke, namun juga perlu diperhatikan, coba pelajari yang ada di PMM. Karena PMM itu bukan saya misalnya habis dilatih di Jogja gitu. Saya suruh mempromosikan gitu, bukan masalah promosi. Karena platform PMM ini adalah apa saja yang Anda dengan butuhkan selama mengajar di sekolah ada di situ semua. Gitu, oke? Baru nanti di tahun berikutnya tahap berkembang. Apakah basis proyeknya sudah menjadi kebiasaan? Ya, jadi sudah terbiasa. Ini guru PJK sudah tahu. Oh, aku saya wayahe ning kelas 5. Ngewangi sudah terbiasa. Wah, masyaallah. Terbiasa. Ya, itu loh masih tahap berkembang. Di sini mandiri, apa ikannya mandiri apa? Berubah belajar berubah atau berbagi? Yang berubah ya? Oh ya, yang berubah. Berarti sangat wajar kalau masih tahap. Kalau sudah mandiri berbagi, itu harus di tahap siap. Berarti jenengan sudah bisa buat modul project sendiri. Tidak boleh memodifikasi. Makanya daripada kita menyia-nyiakan waktu 1 tahun, apalagi satu fase kan 2 angkatan ya. Daripada 2 fase atau 1 tahun kita biarkan waktunya anak-anak berkembang itu hilang begitu saja, mending kita belajar apa yang ada di PM. Ya, itu pelajari semua di situ. Ada lengkap mulai dari aktivitas 1, mulai dari pengenalan, kontekstual, aksi sampai ke refleksi tindak lanjut ada semua, dan ada petunjuknya semua apa yang jenengan mau lakukan. Oke, aktivitasnya itu ada semua. Nah, oke, itu. Nah ini ya. Ketika di tahap awal berkembang atau siap, itu menggunakan atau mengembangkan modul, yang sudah disediakan di Kemendikbudristek, yaitu di PMM. Ini menurut Direktorat Jenderal SD. Jadi jenengan sudah ada pegangan, ini paling hukumnya. Kalau konsepnya ini masih belum dipahami oleh sekolah-sekolah, ya ini yang harus kita pahami dulu. Nggak gitu. Lanjut mas. Nah ini PMM-nya nih. Jadi di PMM ini sudah buka semua nih. Sudah. Saya coba dibuka nih PMM-nya. Saya ingin tahu sedikit saja PMM-nya mau dibuka di bagian ini perangkat ajar. Coba dibuka dulu. Nah, monggo dibuka. Ya. Dibuka kemudian
dibuka yang perangkat ajar, ya dibuka di perangkat ajar. Kemudian di situ ada modul project. Sama ketemu? Sudah ketemu Bu? Nah, di situ dipilih ya. Nah, di sini lengkap. Mulai semua fase ada dan semua tema ada. Lengkap. Oke. Nah, silakan di-download di situ. Langsung eksekusi besok. Ya. Kalau misalkan ini sudah jalan untuk modul projectnya sudah dibuat, monggolah selesaikan. Mungkin nanti di semester 2 jenengan akan bisa merasakan nanti di combine ya antara modul yang sudah dibuat sendiri sama yang dari PMM, di mana rasanya hasilnya itu di anak-anak itu nanti bisa dirasakan. Lanjut Mas. Nah, terus lanjut di. Nah ini saya pengen tanya dulu, ke Bapak Ibu guru. Kalau ada bagan seperti ini, menurut panjenengan urutannya yang bagaimana? Bapak jenengan kelas berapa? Kelas 3. Oh baru pindah nih. Oh iya. Dulunya kelas berapa di sekolah? Oh kelas 6. Oh masih kan 13. Oke. Yang kelas 5? Oh Bapak. Iya. Saya ingin tanya saja Pak. Kalau menurut jenengan, kalau ada itu 3 bagan itu mana yang pertama urutannya? Menentukan tema. Yang kedua, mengatur alokasi waktu. Yang ketiga, berarti memilih dimensinya. Badan G. Nah, G. Mungkin guru ini Bu Bunur, monggo. Kalau ada urutan seperti itu, yang pertama yang mana atau urutannya yang bagaimana? Ini nanti Ibu wali murid juga kedah pirsa ya biar tahu prosesnya. Menurut saya itu sama dengan Pak Indul tadi, menentukan tema dulu, terus mengatur alokasi waktu, setelah itu memilih dimensi elemen subelemen. Oke. Berarti menentukan tema dulu, menentukan temanya dulu, baru dimensinya. Nah, itu masuk miskonsepsi. Ternyata yang paling benar Mas. Nah, yang benar adalah memilih dimensinya dulu. Dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu jenengan pilih dulu Bu, sesuai dengan isu global yang dari wali murid. Misalkan wali murid laporan ke jenengan, Pak Yuda, saya Bu Ika ya. Bu Ika, anak-anak itu kalau buang sampah itu kok masih tidak di tempatnya, itu kan masalah, ya kan? Itu jenengan menemukan masalahnya dulu. Apakah langsung menemukan temanya? Dia menemukan dimensinya. Jadi dimensi itu dari isu yang marak terjadi tadi itu akan muncul dimensi yang akan dilaksanakan. Contoh misalkan dimensinya apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemennya apa misalkan? Cinta terhadap alam. Jadi langsung karena masalahnya ada. Jadi yang pertama memilih dimensinya dulu. Nah sekarang dari 6 dimensi, apakah ke-6-6-nya itu masuk di satu tema? Jadi dalam satu tema dimensinya bisa 2 sampai 3 dimensi. Tidak harus semuanya di dalam satu tema. Misalkan ada isu globalnya itu tadi, kemudian cinta alam. Di situ anak-anak bisa rajin membawa sampah, bisa gotong royongnya, bisa gotong royongnya bisa mandiri. Sudah 3 ini.
Ini dilaksanakan di satu tema. Nanti dilaksanakan di satu tema. Temanya cari. Kan banyak itu gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, rekayasa dan teknologi, ya banyak. Mana yang akan jenengan lakukan ke anak-anak. Jadi dimensinya dulu, menentukan tema, baru mengatur alokasi waktu. Nah, gitu. Nanti dirubah mindsetnya. Jadi isu globalnya diterima, dicatat, jadikan perencanaan, cari dimensinya. Setelah dimensinya sudah dapat, satu tema cukup 2-3. Kalau 2 boleh, 3 boleh, 4 jangan. 2-3. Kalau sudah, pilih tema yang berhubungan dengan dimensi-dimensi yang jenengan sudah pilih. Ada nanti petunjuk. Baru mengatur alokasi waktu. Kalau saya ngomong alokasi waktu dalam 1 tahun itu berapa JP? Seberapa Bapak Ibu? Berapa JP dalam 1 tahun? Jumlahnya itu luar biasa, 252 JP untuk P5 saja. Setelah dihitung itu adalah 1 jam diambil dari guru mapel dan 5 jam dari guru kelas. Dihitung selama 1 tahun diambil 20-30%. Ini yang kemarin jadi masalah kita ya guys ya. Waktu di Batu saya itu sangat goblok masalah JP. Ternyata gampang Bu JP. Hanya 252 JP. Itu nanti dibagi menjadi tema yang akan jenengan angkat. Dalam 1 tahun berapa tema Pak Yuda? 2-3. Yang paling gampang biasanya 1 semester 1 tema. 1 semester 1 tema. Berarti 252 JP. Apakah dibagi 2 begitu saja? Kalau menurut saya yang sudah itu ya paling gampangnya seperti itu. Sebenarnya bukan. Dibagi sesuai dengan kompleksitas atau kerumitan dari proyek yang jenengan ambil. Nah, diusahakan kalau semester 1 itu ambil JP yang lebih banyak. Karena kalau di semester 2 itu sudah mulai anak-anak ujian dan sebagainya, biasanya yang kelas 6. Oke. Jadi kalau sudah semester 2 cari JP-JP yang lebih sedikit. Misalkan di semester 1 itu 140 JP, berarti sisanya 112 JP dimasukkan ke semester 2. Nah, di perhitungan JP tadi itu sudah termasuk JP-nya guru PAI, guru agama dan guru PJOK. Sudah masuk di situ. Jadi tenang di guru PJOK tetap 4 jam. Tetap 4 jam. Karena kalau katanya nggak 4 jam nggak ada sertifikasi misalnya. Gitu. Tidak apa-apa, itu memang hak seorang pendidik, ya, tidak masalah. Ya seperti itu. Lanjut. Nah ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini adalah dimensi elemen dan subelemen. Jadi ketika kita sudah punya masalah ya, tadi misalkan masalah anak tidak rajin membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira kalau kita melaksanakan dimensi yang pertama ini, elemennya yang mana? Kira-kira yang mana? Misalkan ini, ya? Alam. Misalkan akhlak kepada alam. Memahami keterhubungan ekosistem berarti hubungan dengan kelangsungan hidup di bumi. Nah, menjaga lingkungan sekitar. Ambil 1. Apakah harus dipaksa elemennya ambil 2? Enggak. Ambil 1, selesai. Gampang ya. Jadi ada seperti itu loh buat modulnya. Jadi jangan ini terus ini agama. Nanti agama kan tidak harus sholat. Ya tidak hanya sholat.
Ketika kita menjaga lingkungan alam, berarti kita juga menjalankan ibadah. Mantap ya. Oke. Diambil saja dimensinya 1, ini 1. Tapi kalau biasanya ada yang idealis nih, lebih dari 1 elemennya. Ini 1 sama yang akhlak pribadi misalnya. Ya. Tapi harus dicocokkan, apakah cocok antara membuang sampah dengan merawat diri? Cocok membuat, kalau enggak ya jangan dipaksa. Oke. Oh, yang integritas Pak Yuda, integritas itu kejujuran. Anak ketika buang sampah kok gak pas tempatnya, kemudian dia ditanya itu sampah mana? Oh iya Bu, lupa. Itu berarti dia sudah melaksanakan dimensi ini. Elemennya akhlak pribadi, kemudian subelemennya integritas. Ibu, wali murid, penilaiannya cukup seperti itu. Oke. Gampang gitu. Anak mungut sampai di telepon. Hal yang biasa saja kan saja nih. Ya sebenarnya biasa saja. Kenapa batas? Tapi kalau itu terjadi di putra putri jenengan, jadi luar biasa atau biasa saja? Luar biasa. Itu nanti tugas kami mendidik. Di project B, makanya project B, apakah di kurikulum sebelumnya tidak ada karakter? Wah, ada di RPP-nya itu nasionalis, ya. Begitu apa itu cinta tanah air, oke, cinta tanah air. Ada di RPP-nya. Sekarang ada dipisah sama pembelajaran intra. Oke. Jadi misalkan jenengan nanti mengambil permasalahan tadi, kemudian dimensinya itu, kemudian subelemennya integritas. Ketika jenengan tahu, ya, di luar dari B5 ini maksudnya. Anaknya buang sampah, jenengan tahu, jenengan tanya, nah itu sampahnya dah. Oh iya, itu maaf, sampah saya nggak pas tadi, dimasukkan. Nanti B5 yang sudah berhasil untuk dimensi ini. Ya. Dan itu jenengan ngasih penilaian formatifnya nanti cukup begini bagus. Jenengan sudah melaksanakan penilaian formatif. Ini saya menyinggung sedikit saja. Apakah penilaiannya P5 itu harus tes tulis Pak Yuda? Oh, dengan mengamati si A sudah membuang sampah pada tempatnya, si B menegur temannya yang tidak pas, hanya menegur temannya atau menasihati ya, menasihati temannya, masuk juga dalam penilaian. Nah, ini agak sama terbuka ya, P5 itu bagaimana ya. Lanjut, nanti bisa dipelajari. Ini sudah saya petakan. Lanjut, terus. Mandiri, dengan kritis, kreatif. Nah ini yang tadi, ini kalau dicapaian. Dan yang tadi Mas. Next. Nah ini temanya. Nah temanya ini. Ya. Yang paling terbaru adalah ini. Ini kemarin di SD tidak ada. Bangunlah jiwa dan raga untuk kelas bawah. Tidak ada kemarin. Mulai tahun ini dimasukkan ke dalam salah satu tema. Makanya ketika menemukan sebuah permasalahan, ya, setelah menemukan sebuah permasalahan dari wali murid atau gurunya juga melihat sendiri, ya. Setelah itu tentukan dimensinya, baru kalau dimensinya sudah dipilih, pilih temanya. Tema ini yang menentukan anak saya nanti mau diberikan aktivitas apa. Di sini. Oke. Jadi nanti misalkan gaya hidup berkelanjutan cocok untuk yang sampah. Tapi kalau permasalahannya tentang anak-anak tidak tahu permainan tradisional ya, disuruh main pantai lele, tidak bisa. Ya jangan gaya hidup berkelanjutan. Yang mana bisa kearifan lokal.
Oke. Bahkan juga ada permasalahan dari guru PJOK. Anak-anak ini kok suruh olahraga kok mas-malesan ya. Padahal saya itu medianya sudah atraktif ya. Saya sudah gerak-gerak anak-anak. Berarti diambil dimensinya apa? Oke. Elemennya apa? Tentukan apa itu temanya ini. Oh, kita juga olahraga. Oh, murid sampean itu kok tak dulu kok ini misalkan yang guru PJOK kan laporan ke gurunya. Langsung gurunya kalau dilapor seperti itu oleh guru PJOK jangan kesusu. Loh sampai ini apa ngajarinnya? Biasanya gitu Bu. Ini ya Bu menyampaikan sesuatu yang terjadi di sekolah boten. Kadang itu seperti itu. Kita sesama guru itu saling duding. Ya. Saling membenarkan diri sendiri. Padahal kalau sekarang ada guru, salah satu guru melaporkan muridnya, itu yang bisa jadi sumber manfaat, yaitu kolaborasi menentukan project. Tidak apa-apa. Memang permasalahannya ada di murid saya. Oke, makanya paling murid juga gitu, oke. Jadi harus lihat apa itu putra putrinya ada permasalahan apa. Tidak apa-apa, satu masalah di satu murid bisa dijadikan satu proyek yang dilaksanakan oleh semua murid. Bisa. Oke, gitu. Karena kurikulum merdeka kan juga tidak tahu sampai kapan gitu, oke. Atau nanti kalau menterinya baru berganti dan kita juga nggak tahu. Oke. Makanya kalau sudah seperti ini, ya kolaborasi antara wali murid dengan gurunya. Lanjut, Mas. Isu apa yang diangkat di satuan pendidikan? Ini untuk temanya apakah sama, Bu? Beda-beda. Beda. Tahu ini? Masing-masing punya tema sendiri-sendiri, nih. Nggih. Ya, tidak apa-apa. Kalau sama Pak Yuda gimana? Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Contoh mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nantinya ya kalau sudah IKM semua, saya pakai gaya hidup berkelanjutan semua. Yang perlu dicatat, aktivitasnya ya jangan sama. Dimensinya ya jangan sama. Kalau sama semua dimensinya, takutnya nanti pas dia naik kelas, gurunya yang kebingungan terus diajar dulu ya. Aku tahu sama anak-anak. Aku lupa. Saya sudah kenal Bu sama Bu Ika. Kok sama Bu Nur gini lagi nah. Tapi yang paling menunjukkan kekhasan dari kelas itu adalah temanya masing-masing. Oke. Yang terpenting apa Bapak Ibu? Ketika 6 dimensi yang harus dengan lakukan di dalam satu fase. Ingat ya, P5 ini satu fase, bukan 1 tahun. Artinya apa? Contoh fase A, Bu, Bapak Ibu, wali murid. Fase di dalam kelas itu pembelajaran sekarang itu kelas 1 dan kelas 2 itu satu fase. Oke. Kalau dulu kan kelas 1 ya kelas 1, kelas 2, kelas 2. Nah, sekarang fase. Artinya kalau di fase A kelas 1-nya belum tuntas, maka dituntaskan di kelas 2. Jadi ketika murid panjenengan kok perkalian, misalnya jumlah-jumlahnya tidak bisa di kelas 1, jangan jenengan anggap nanti kelas 2 kok ini mana? Kok penjumlahan mana sih? Kok saja ini perkalian? Berarti menurut Bapak Ibu guru, putra putri panjenengan belum tuntas, bukan berarti tidak bisa. Belum tuntas di kelas 1, dituntaskan di kelas 2. P5 pun juga seperti itu. Ketika dimensi yang jenengan ambil di kelas 5 misalnya di fase C, kok belum berhasil Pak Yuda? Saya harus bagaimana? Jawabannya ada 2. Nambahi jamnya untuk mengejar dimensi yang belum dicapai, atau
dipindahkan dimensi ini sebagai hutang untuk dilakukan di kelas berikutnya sesama fase. Jadi tanggungan 6 dimensi itu bukan satu kelas hari ini atau kelas 5 itu aja harus ke 6-6-nya muncul boten. Itu dilakukan satu fase atau 2 tingkatan ke kelas. Jadi ketika nanti kelas misalkan kelas 5 muridnya rapotnya ada yang masih belum berkembang misalkan, belum berkembang, sampaikan ke guru kelasnya yang di kelas 6. Si A ini loh Bu belum berkembang. Nanti oleh gurunya, oleh yang kelas 6 boleh menggunakan tema yang sudah dilakukan kemarin atau mengganti tema yang lain. Yang terpenting fokus dimensi yang belum dicapai itu harus diulangi lagi di kelas berikutnya. Ngerti ya? Jadi tanggung jawab 6 dimensi bukan satu tingkatan kelas tapi 2 tingkatan kelas atau satu fase. Selanjutnya, oke. Berarti seandainya ada kenaikan, Ya. atau kenaikan Ya. tingkat kelas. Ya. Guru yang sebelumnya kalau memang ada tuntutan wajib menyampaikan. Dan mau tidak mau, suka dan tidak suka, guru yang selanjutnya atau kelas terakhir dalam satu fase itu wajib menuntaskan. Tapi harus ada laporan. Betul. Katakan di pas menjadi belum tuntas. Iya, betul. Jadi ketika nanti Bu Ika kelas 1 ada muridnya yang belum tuntas di dimensi ini, ya, dimensi 1 misalkan berapa mulianya, karena diambil di temanya berapa mulia, kok belum tuntas, sampaikan ke guru kelas 2. Guru kelas 2 akan menjadi dimensi yang harus diambil di kelas 2. Jangan mengambil dimensi yang lain dulu, dimensi yang itu dulu. Jadi sebenarnya itu ya sama-sama enak sebenarnya. Kalau yang pertama bisa mengawali, yang terakhir ya tinggal menuntaskan, selesai. Iya. Jadi guru yang di tingkat berikutnya dalam satu fase bukan membuat dimensi baru. Tapi kalau membuat tema baru boleh. Membuat tema baru tapi kok utangi dimensi di kelas itu iki sedang lebokno di tema itu. Nah, gitu lah. Kalau belum aja sampai lunas di kelas 2, kelas 3. Nah, itu tadi mau tidak mau di kelas itu wajib fase itu tuntas. Fasenya harus tuntas. Maka perlu kolaborasi antara guru kelas 1 2 dalam fase A. Nah, yang memang yang kurangan ini kan fase B sama fase C, ya kan? Kalau yang fase B yang sangat riskan. Kenapa? Kelas 4 sudah dituntut untuk IKN, berarti kan mau nggak mau ibu harus menuntaskan. Di tahun berikutnya bapak buat, ibu juga buat, Bu Nur juga buat. Tapi ketika murid panjenengan naik kelas, jenengan sampaikan ke Bu, dimensi itu bisa dikatakan lulus apa enggaknya, Bapak? Itu 50% siswanya itu sudah berkembang. Kan nanti ada belum berkembang, sudah berkembang sesuai harapan. Kan nilainya itu. Kalau yang 50% sudah berkembang, itu berarti dikatakan sukses, Pak. Berarti jenengan sudah nggak ada tanggungan dimensi. Tapi kalau yang paling banyak di belum berkembangnya, itu ya jenengan sampaikan ke kelas. Berarti ini iso nakali biji. Ini kemarin yang jadi rame, berarti iso diakali terus dianggap baik. Karena kan nilainya kan cuma centang. Iya. Nilainya cuma centang, Bu. Jenengan sekarang di rapotnya kemarin P5 dicentangi saja. Allah kalau nyentangi itu gampang. Ngaji ya, itu aja disampaikan betul. Kemarin kalau nggak salah dari NTB. Oh, berarti kalau nilainya cukup kita sodako ya Pak ya, beramal. Ya jadi benar-benar ketika aktivitas P5
ada lembar aktivitasnya, ada lembar observasinya. Anak-anak sedang melakukan apa? Jenengan sampaikan, oh nak ini kita sedang mengumpulkan sampah gitu ya. Silakan dikumpulkan. Itu ada sampah-sampahnya. Jenengan nanti kita, oh si A. Oh iya, oh sudah bagus. Oh si B, tunggu. Ada jenengan sudah ngasih itu, sudah ngasih petunjuk. Jangan mubrai Pak, kalau di PLI tidak diobrai loh Pak. Ayo anak gaul ya. Sana biarkan mereka berkembang sendiri. Biarkan. Dia akan muncul eksplornya ketika ada temannya. Dengan suka nih penilaian. Weh, Aning bagus ya nak. Mantap loh. Konconya. Langsung. Jadi kalau P5 jangan ngubrai Pak. P5 itu bukan ubah-ubah. Ya, ini yang ditekankan. Kalau pintar kan masih boleh. Ayo ke sana. Kok turu aja sih? Padahal kalau di pembelajaran kan ada institusi, anak tidur aja itu tidak boleh Pak. Ayo kami tidak boleh. Ayo kedua. Kalau perempuan memang kalau jadi guru itu yang paling beban itu adalah guru laki-laki. Guru laki-laki ini paling iwuh pakai itu. Kalau guru perempuan mulai laki-laki bisa dipeluk. Kalau kita guru laki-laki, apakah mudah melakukan anak perempuan? Tapi kenapa Pak anak laki-laki berpelukan dengan yang guru perempuan kok katanya mukrim aja? Pertanyaannya. Tapi kami tidak berhenti di situ, tidak kekurangan akal. Tidurnya pulas ya. Saya di sekolah ini nggak pernah marah-marah. Terus gini. Ya, jadi ini aneh kan. Dari mana kok nyaman sekali. Ya, tapi ya ada kalanya kita harus strength ya, Bu ya. Pendidik itu harus ada strength ya. Nggak bisa terus senyum gitu ya. Iya, itu Bu, Bapak Ibu ya. Dengan nanti kalau anaknya itu sudah di strength sama gurunya, itu berarti sudah melebihi 3 kali peringatan. Karena terus strength itu sudah langsung nggak terima Ibu. Sekarang wali murid itu beragam ya. Wali murid beragam. Maunya itu melindungi anaknya. Tapi kalau kita flashback ke belakang di zaman jenengan sekolah, kalau jenengan melakukan kesalahan, lapor ke orang tuanya, ditambahi hukumannya. Gak tambah, sampai tambahin. Saya dulu pernah sekali gara-gara nilai saya turun dari peringkat 1 ke peringkat 2 sekali selama hidup saya. Selama saya sekolah itu ini cerita saja, itu peringkat 1 terus turun peringkat 2. Nama saya, orang tua saya kan tentara ya. Pulang kan beliau yang membawa rapat, saya pulang juga langsung gas cewek. Padahal itu seperti itu ya. Nah, itu hanya cerita aja. Tapi tidak mungkin Bu dilakukan oleh guru-guru dan pacing dia boten nggih. Boten, tenang Bu, tenang. Ada Bu Is juga kok tenang nggih. Insyaallah dah. Makanya dengan adanya kurikulum merdeka ini mengusahakan murid-murid itu bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan cara-cara yang sudah sesuai regulasinya. Oke, nah ini yang saya sampaikan tadi, totalnya adalah 252 JP, sudah termasuk guru PJOK dan guru agama. Jadi jangan khawatir, panjenengan yang membantu guru kelasnya saja sudah masuk di situ. Oke. Persoalannya itu yang muncul adalah kemarin di sekolah-sekolah yang di luar itu, guru-guru mapel itu ketika mungkin karena mengejar jam ya, ada ngajar di luar, gitu loh. Ada mengajar di luar karena harus 24 jam misalkan. Di situ cuma 8 jam misalkan karena ada guru PNS-nya. Sedangkan guru yang masih belum ASN
dia sudah sertifikasi harus ngejar 24 jam, harus ke sekolah lain, ya. Nah, makanya dengan adanya aturan ini, maka 1 JP-nya itu adalah monggo guru maba nanti membantu guru kelas menyiapkan apapun yang dibutuhkan guru kelas melaksanakan P5. Syukur-syukur bisa memberikan semacam apa ya, pembelajaran tidak harus dengan di depan seperti ini ada papan tulis dengan apa itu tulis materi enggak? Nah, jadi ketika anak-anak apa ini berkumpul begitu kelompokan atau gimana dengan nanti iya nah ini menurut olahraga itu bagus tuh. Jadi tidak harus dengan anak-anak gitu kan. Lanjut Mas. Lanjut. Ini benar tadi ya, masalah jadwal benar ya. Ini adalah contoh akomodasi dari jadwal P5. Jadi bisa diletakkan di 1 hari full. Ini juga pengetahuan bagi Bapak Ibu wali murid. Jadi ketika gurunya membuat jadwal seperti ini, berarti di dalam 1 hari ini tidak ada pelajaran intra. Jadi anak-anak tidak bawa apa itu IPA, matematika tidak bawa. Jadi full P5. Ini yang dimaksud dengan semi block. Pilih 1 hari dalam 1 minggu untuk fokus anak-anak P5. Nah, guru maba diharapkan di hari ini bisa membantu. Oke, jumlahnya berapa misalkan ini ya? Nah, ini diusahakan bisa 7 jam. Kalau dari Jumat nggak bisa, kayak 5 jam. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini semi block. Oke, jadi orang tua, kalau sudah dijadwalkan seperti ini, nanti jadwalnya guru kelas wajib menyampaikan jadwal P5 ke wali muridnya, entah melalui WA, grup WA dan sebagainya. Entah diberikan jadwalnya itu per minggu atau per bulan. Hanya gini aja, nggak perlu panjenengan tulis hari ini Jumat ini apa-apa aja, nggak perlu. Tapi kalau jenengan kerso untuk memberitahu wali murid apa yang dilakukan, ditulis saja jadwalnya boleh. Ini kan dalam 1 bulan kan. Oke, lanjut Mas. Nah, kalau ini sistemnya adalah harian. Diletakkan di masing-masing hari setelah intra. Misalkan di sini habis upacara matematika bahasa Indonesia baru diambil 2 jam P5. Yang terpenting dalam 1 minggu ini, ya, ini harian ya, dalam 1 minggu ini dihitung harus 7 JP. Ini sistem harian. Dilaksanakan wajib setelah intra. Kalau harian wajib setelah intra, tidak boleh habis upacara matematika P5 matematika lagi. Kalau sistem harian diletakkan di akhir. Jadi anak-anak kan sudah pusing tentang pelajaran matematika, kita ajak untuk bermain-main di P5 gitu. Lanjut Mas, ini harian ya. Nah, kalau ini sistem blok. Kalau sistem blok itu, kalau yang saat ini saya lakukan, itu saya pilih di bulan Oktober ini anak-anak dan intra sama sekali. Tidak intra sama sekali. Berarti saya harus memampatkan intranya di awal. Gitu ya. Jadi anak-anak ini intranya sudah selesai. Jadi intranya sudah selesai. Di tempat saya, di kelas saya. Karena sekarang itu untuk ujian dan sebagainya itu tidak harus bareng-bareng. Panjenengan ngawali boleh. Di situ 2 bulan dipakai full P5. Tidak apa-apa. Ini sistem blok. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu, anak-anak P5. Dalam poin P5 ya. Dilihat nanti aktivitasnya di
modul proyeknya. Aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, lalu 17 aktivitas ya, berarti butuh 17 hari. Nah, ini sistem blok. Kalau yang pertama tadi semi blok, hanya 1 hari dalam 1 minggu full P5. Kalau yang kedua tadi harian, diletakkan di 2 JP terakhir setelah intra, wajib setelah intra. Jangan habis intra, P5, intra lagi. Nah, oke. Monggo nanti bisa dipilih. Yang sudah berjalan ini bagaimana Pak Yuda? Tidak apa. Kalau misalnya sudah berjalan, biarkan berjalan. Sisanya mau dibuat blok juga boleh. Contoh, sudah berjalan nih P5-nya, dengan ngejar intranya dulu. Nanti bulan Desember, ya, atau akhir November ke Desember, saya buatkan jadwal full P5. Catatannya, materi intranya harus sudah habis. Kalau masalah pelaksanaan SAS-nya, sumatif akhir semesternya, monggo kosong. Jadi tidak jadi masalah. Seperti intranya sudah selesai. Itu. Jadi ini contoh alokasi waktunya. Yang penting dalam 1 hari, dalam 1 minggu itu 7 JP. Oke? Monggo, lanjut Mas. Nah ini ada sebuah ilustrasi nih. Kelas 6 akan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Rencananya akan melaksanakan 2 modul. Seandainya Bapak Ibu itu fasilitatornya, bagaimana pembagian waktu pelaksanaan penguatan profil di kelas 5? Di kelas 5 JP-nya hanya 224. Lebih sedikit karena mereka kan sudah selesai bulan Mei, itu sudah selesai. Kelas 6 maksudnya. Kelas 6 sudah selesai kan bulan Mei. Berarti memang JP-nya hanya 224. Nah, bagaimana mengaturnya ya tadi? Diatur saja sesuai dengan kalender akademiknya. Istirahat sebentar ya. Ada.